Di Lukas 18 ayat 8 kita lihat di sini, waktu Tuhan Yesus datang dan berada di awan-awan dengan malaikat-malaikatnya, yang dia cari di bumi ini adalah orang-orang yang beriman. Kita tahu bahwa Roma 14 ayat 23 katakan bahwa segala hal yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Artinya di awan-awan Tuhan mencari orang-orang di bumi ini yang tidak berdosa. Dan pertanyaannya, waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, umat Tuhan sedang di mana dan sedang bikin apa? Apa yang terjadi? Apa yang dialami umat Tuhan waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, kan? Dan beberapa saat sebelum Tuhan Yesus datang dan waktu dia cari iman, apa yang sedang terjadi di bumi? Di mana Tuhan sedang mencari iman. Kita baca di Great Controversy, halaman 614, waktu Tuhan Yesus tinggalkan bilik Maha Kudus, artinya pekerjaannya sudah selesai. Artinya kita masuk Daniel 12:1, Michael stand up, kegelapan menyelubungi penduduk bumi ini. Di saat waktu yang sangat mengerikan itu, orang yang benar harus hidup di hadapan Bapa yang kudus tanpa perantara. Jadi waktu Tuhan Yesus di bilik Maha Suci, Tuhan Yesus masih bekerja sebagai perantara. Sekarang waktu Michael stand up, Daniel 12:1, nggak ada lagi perantara. Sekarang kita hidup tanpa perantara. Artinya, kalau saya berdosa, dosa saya nggak bisa diampuni lagi. Karena nggak bisa mengakuinya lagi kalau Tuhan Yesus sudah selesai pekerjaannya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Artinya di sini, di saat kita masuk time of trouble Daniel 12:1, orang yang righteous akan selama-lamanya righteous, orang yang filthy, unrighteous akan selama-lamanya unrighteous. Dan orang yang beriman akan selama-lamanya beriman di saat masuk time of trouble ini. Dan yang menahan-nahan empat mata angin ini sudah dilepaskan. Tidak ada lagi yang menahan-nahan empat mata angin, badai yang membinasakan, kan? Dan setan sekarang menguasai sepenuhnya orang-orang yang nggak bertobat. Sepenuhnya itu artinya 100% orang-orang yang waktu masuk time of trouble dan masih ada dosa dikuasai oleh setan. Dan dunia telah menolak kemurahan mercy-nya Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus datang untuk memberikan mercy, bukan untuk menjalankan judgment. Dan di saat mercy-nya ditolak, orang itu memilih judgment. Dan mereka telah menginjak-injak hukum Tuhan. Orang-orang yang jahat ini sudah melewati batas daripada probation mereka. Artinya sudah habis. Roh Tuhan terus-menerus ditolak dan akhirnya benar-benar ditarik. Mereka tidak lagi dilindungi oleh kuasa grace, sehingga tidak ada kuasa yang melindungi mereka dari setan. Setan akan membawa penduduk bumi ini masuk ke final time of trouble. Dan malaikat Tuhan sudah tidak lagi menahan angin-angin the human passion. Artinya, kalau sekarang ada orang jahat, kejahatan itu masih ditahan oleh kuasa Tuhan. Tapi di saat masuk time of trouble ini, nggak ada lagi yang menahan mereka punya kejahatan. Semua elemen perseteruan dilepaskan. Dunia ini akan masuk satu kebinasan yang lebih parah daripada yang pernah terjadi di Yerusalem tahun 70 AD.
Jadi waktu di Matius 24 ayat 1, 2, 3 kan kita tahu bahwa murid-murid tanya mengenai bangunan Ka'bah mereka dihancurkan kan. Dan Tuhan Yesus punya jawaban itu berlaku bagi bangunan mereka dan kita punya time of trouble ini. Dan time of trouble di akhir zaman ini jauh lebih parah dari apa yang terjadi di tahun 70 AD di Yerusalem. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, atau waktu Tuhan Yesus sudah datang di awan-awan, atau sudah mau datang, umat Tuhan sedang berada di masa time of trouble. Dan di saat itu, waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan cari orang-orang yang beriman di dalam time of trouble itu kan. Itu dia punya latar belakang. Siapa yang Tuhan cari waktu dia datang di awan-awan. Kita lanjut di Kerinduan Segala Zaman, halaman 121, dikatakan the last great conflict. Jadi konflik terakhir yang besar ini dengan setan, konflik dengan setan ini, mereka yang setia kepada Tuhan akan melihat semua earthly support, semua dukungan dunia ini makan, minum, pakaian, tempat tinggal, semuanya di cut off. Tapi kita sudah belajar bahwa orang yang bergantung kepada Tuhan sepenuhnya sudah biasa ini kan. Dan sekaranglah waktunya untuk membiasakan diri untuk hidup di masa time of trouble sebelum time of trouble. Kenapa semua earthly support di cut off? Karena mereka tidak mau melanggar hukum Tuhan untuk menurut kuasa bumi ini. Mereka dilarang untuk beli atau jual. Dan akhirnya akan diundang-undangkan untuk mereka dibunuh. Kita bisa lihat ini di Wahyu 13, ayat 11 dan 17. Itu bicara tentang time of trouble kan. Tetapi kepada orang-orang umat Tuhan yang menurut diberikan janji kepada mereka. Kan? Kamu punya roti akan diberikan kepada kamu, air kamu akan pasti, makanan minuman kamu akan pasti, walaupun kamu nggak bisa jual atau beli kan. Dan umat Tuhan hidupnya berdasarkan janji Tuhan. Kita tahu janji Tuhan itu adalah firman yang keluar dari mulutnya. Dan manusia hidup berdasarkan janji Tuhan. Jadi walaupun kita nggak bisa jual atau beli, tapi Tuhan bilang janjinya bahwa dia akan berikan makanan dan minuman. Dan kita hidupnya berdasarkan itu. Jadi kita nggak khawatir mau cari dari mana makanan dan minuman. Karena Tuhan sudah berfirman dan apa yang keluar dari mulutnya nggak pernah bisa gagal. Sebagaimana Elia, waktu Tuhan kirim burung gagak dan berikan roti, dan dia buat air mengalir di padang belantara di mana Elia bersembunyi dari Jezebel kan. Itu dia punya fraktal daripada time of trouble-nya. Jadi kita tahu kita masuk masa kepicikan Yakub. Dan di saat itulah umat Tuhan akan diuji iman mereka untuk didisplay kepada dunia dan setan bahwa mereka nggak bisa jatuh lagi. Jadi inilah terakhir kalinya setan diberikan kesempatan untuk menguji umat Tuhan. Dan yang Tuhan sudah meteraikan nggak pernah akan jatuh. Dan setan akan ditumbangkan di sini. Dan dia tahu dia akan ditumbangkan. Sebagaimana kita baca nubuatan ini, setan pun tahu dia akan ditumbangkan. Tapi bukan berarti bahwa dia nggak mau berusaha untuk menjatuhkan sebanyak orang pun kan. Jadi di time of trouble, tentu saja kita butuhkan comfort. Di masa yang sukar ini kita butuhkan comfort, pertolongan dan penghiburan. Sehingga waktu Tuhan datang, dia akan temukan iman. Jadi apa sumber penghiburan kita sementara kita di time of trouble? Yang kita sudah harus miliki sebelum kita masuk ini time of trouble 12.
Jadi sumber daripada kita punya comfort, yang kita sudah belajar dari pertama pelajaran ini, di Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, melalui iman kita bisa mengerti bahwa semesta alam ini diciptakan melalui firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 6 kan? Tapi kita bisa mengerti itu by faith. Kita bisa mengerti bahwa semua yang diciptakan oleh firman Tuhan itu, kita mengerti itu melalui iman. Nah, tadi kita lihat di buku Lukas 18 ayat 8 dikatakan waktu Tuhan datang, dia cari orang-orang yang beriman kan? Artinya dia cari orang-orang yang mengerti bahwa semesta alam ini dan segala isinya diciptakan oleh firman Tuhan. Itulah yang dicari. Dan kita akan lihat bahwa pengetahuan ini adalah sumber penghiburan bagi umat Tuhan di masa Jacob's time of trouble. Sehingga apa yang dilihat artinya saya bisa lihat burung, saya bisa lihat pohon, saya bisa lihat binatang, saya lihat manusia, semua yang saya lihat ya, bunga. Apa yang saya bisa lihat tidak diciptakan atau dibuat dari hal-hal yang kelihatan. Kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu lalu kita belajar bahwa kalau kita lihat pensil atau kertas, yang saya lihat itu dibuat dari sesuatu yang kelihatan. Jadi pensil dengan kertas itu dibuat dari pohon, dari dia punya kayu kan. Sementara waktu Tuhan ciptakan, pohon itu enggak dibuat dari sesuatu yang saya lihat. Artinya bukan dibuat dari batu, bukan dibuat dari pasir, tapi dibuat dari bahan yang enggak kelihatan. Jadi banyak sekali bukti dan saksi di mana waktu saya lihat, saya nggak bisa mundur lagi lalu saya bilang saya tahu ini dibuat dari apa. Maksudnya saya bisa tahu bahan apa yang kelihatan. Sudah mentok di situ kan. Dan itu saya bisa mengerti melalui iman. Jadi hal-hal yang diciptakan itu enggak dibuat dari bahan yang kelihatan. Melalui iman saya tahu itu. Bagaimana ini bisa menjadi sumber pengharapan saya, khususnya nanti waktu kita masuk ini Jacob's time of trouble. Di Roma 1 ayat 20 dikatakan, hal-hal yang tidak kelihatan, ini kan, hal-hal yang tidak kelihatan dari Tuhan, inilah hal-hal yang tidak kelihatan, itulah bahan yang menjadikan yang kelihatan. Jadi hal-hal yang tidak kelihatan dari Tuhan, sejak diciptakannya bumi ini, bisa dengan jelas dilihat dan dimengerti. Tadi kan, melalui iman kita mengerti. Melalui hal-hal yang diciptakan. Artinya yang tidak kelihatan bisa dimengerti dari yang kelihatan. Jadi kalau kita bisa lihat ini pohon, saya bilang ini pohon kelihatan karena dibuat dari bahan yang tidak kelihatan. Dan bahan yang tidak kelihatan itu yang membuat pohon yang kelihatan adalah kuasanya, kuasa kekalnya. Jadi saya bisa mengerti melalui iman bahwa ada kuasa kekalnya Tuhan yang tidak kelihatan, dan bukti daripada kuasa Tuhan yang kekal yang tidak kelihatan itu saya lihat waktu saya melihat hal-hal yang diciptakannya yang kelihatan. Dan saya hanya bisa mengerti itu kalau saya ada iman. Nah, apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah substance. Nah, substance ini adalah sub. Kata sub kita tahu adalah kayak subway. Sub artinya di bawah. Artinya fondasi. Greek-nya bilang a setting under atau support yang menopang. Iman itu adalah dasar yang menopang hal-hal yang saya harapkan. Jadi kayak Petrus. Waktu dia percaya Tuhan bilang datang, dia sudah memiliki
dasarnya atau fondasinya, di mana dia akan melangkah di atas fondasi itu waktu dia berjalan di atas air. Waktu dia percaya, dia sudah ada bahan yang nggak kelihatan, di mana dia akan melangkah di air di atas bahan yang nggak kelihatan itu. Dan yang kelihatannya dia jalan di atas air karena ada yang tidak kelihatan yang menopang dia. Dan iman juga adalah bukti. Buktinya dia jalan. Jadi kalau dia jalan di atas air, itu adalah bukti bahwa ada sesuatu yang nggak kelihatan yang menopang dia, yang berada di bawah kakinya, yang nggak kelihatan, dan yang kelihatannya dia jalan di atas air. Itu iman. Jadi demikian juga waktu saya ke Roma 1:20 dikatakan, iman itu ialah saya bisa lihat pohon itu yang kelihatan kan, sama dengan Petrus yang jalan di atas air kelihatan, dan pohon itu bukti bahwa ada yang nggak kelihatan yang menciptakannya, atau Petrus berjalan di atas air adalah bukti bahwa dia di-support oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Karena nggak ada yang bisa jelaskan. Nggak ada yang bisa jelaskan itu, nggak kelihatan kan. Nggak ada yang bisa jalan di atas air, buktinya dia jalan di atas air. Jadi itulah buktinya bahwa di bawah kaki dia ada sesuatu yang nggak kelihatan kan. Dan kalau orang bilang pohon dibuat dari apa, nggak ada yang bisa jawab. Maksudnya nggak bisa jawab dari bahan di bumi ini ya. Dan karena nggak bisa jawab, artinya, dan nggak ada yang pernah bisa lihat itu, dan ambil foto dan kasih tunjuk apa itu bahan yang digunakan untuk menciptakan pohon. Artinya pohon itu adalah bukti dari yang menjadikan pohon itu yang nggak kelihatan. Itu iman. Jadi iman artinya ada sesuatu yang nggak kelihatan yang menjadikan yang kelihatan ini. Sebagaimana Petrus, ada sesuatu yang nggak kelihatan yang membuat Petrus jalan sehingga saya bisa lihat buktinya dari yang nggak kelihatan dengan yang kelihatan. Petrus jalan di atas air. Dan di Roma 8 ayat 24 dan 25 dikatakan kita diselamatkan dari dosa kan? Kita diselamatkan dari dosa melalui pengharapan. Pengharapan. Nah, tadi kita lihat kata hope di sini kan? Hope. Nah, hubungan dengan kata hope ialah sesuatu yang saya harapkan tapi saya belum terima. Karena kalau masih diharapkan artinya belum diterima. Tetapi walaupun yang saya harapkan belum saya terima, saya sudah memiliki dia punya substance. Dan saya sudah memiliki dia punya evidence. Jadi saya sudah memiliki yang saya harapkan, walaupun yang saya harapkan saya belum terima. Jadi kita diselamatkan, nah saya belum, boleh dikatakan, saya belum masuk surga. Tapi saya ada pengharapan untuk masuk surga. Nah kalau saya ada pengharapan, artinya ada sesuatu yang memberikan pengharapan bahwa saya akan masuk kan. Kalau saya nggak ada pengharapan, artinya saya nggak pernah bayangkan saya masuk surga dan nggak pernah masuk dalam saya punya pikiran bahwa saya akan masuk surga kalau saya nggak harapkan. Artinya ada sesuatu yang memberikan pengharapan bahwa kamu akan berada di kerajaan surga walaupun kamu belum berada di situ. Dan pengharapan itulah yang saya sudah miliki. Itu sebabnya saya berharap. Artinya harap itu berdasarkan sesuatu yang akan menghasilkan sesuatu yang belum terjadi. Orang nggak akan mengharapkan kalau dia tahu nggak ada pengharapan. Dan pengharapan itu adalah sesuatu yang pasti, kalau nggak dia nggak berharap. Nggak bisa orang berharap untuk berada di bulan, karena itu adalah satu kemustahilan. Tapi kalau berharap untuk masuk surga, bisa karena pengharapannya yang diberikan itu membuat dia berharap. Kapan orang berharap, oh nanti besok saya di bulan. Itu nggak usah dipikirkan, nggak pernah akan terjadi. Tapi kalau untuk berada di kerajaan surga, dia bisa berharap. Yang membuat dia berharap itu adalah yang dia miliki. Walaupun dia belum masuk kerajaan surga. Ayat 25, ayat 24 kita lanjut lagi. Tetapi
pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan. Kalau saya sudah lihat, kalau saya sudah memperoleh, itu bukan pengharapan. Karena apa yang orang lihat, kenapa dia mau harap lagi? Artinya kalau sudah masuk kerajaan surga, untuk apa berharap masuk kerajaan surga kalau sudah berada di dalam kerajaan surga? Artinya pengharapan itu hanyalah pengharapan kalau dia belum melihat atau berada di tempat yang diharapkan. Ayat 25, tetapi kalau kita berharap untuk sesuatu yang kita tidak lihat, pengharapan itu menghasilkan kesabaran sehingga kita akan menunggunya. Nah, di time of trouble-nya Jacob ini, kita ada pengharapan bahwa kita akan tembus. Kan? Dan karena kita berpengharapan bahwa kita akan tembus dan Tuhan Yesus akan datang di ujung daripada Jacob's time of trouble ini, kita sabar menunggu kedatangannya. Tapi kalau orang nggak ada pengharapan bahwa di ujungnya Tuhan Yesus datang dan dia akan diselamatkan, apa yang dia mau tunggu, apa yang dia mau harapkan, kenapa dia mau sabar untuk sesuatu yang nggak menjamin dia apa-apa. Jadi penting sekali untuk ada janji yang memberikan pengharapan sehingga saya walaupun sedang melewati masa kepicikan Yakub, saya akan dengan sabar menunggu yang dijanjikan sebagai pengharapan ujung daripada masa kepicikan Yakub ini. Dan di Wahyu 14 ayat 12, inilah kesabaran umat Tuhan. Mereka memelihara hukum Tuhan dan imannya Yesus Kristus. Jadi mereka ada iman. Jadi iman itu dihasilkan dengan mendengar janji. Dan janjinya hanya bisa memberikan pengharapan kalau saya tahu janjinya nggak akan gagal. Dan karena janjinya saya tahu nggak akan gagal, itu sebabnya walaupun di masa kepicikan Yakub sekalipun, saya akan dengan sabar menunggu akhir daripada masa itu, di mana di ujungnya saya tahu Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menyelamatkan umatnya dari time of trouble ini karena mereka memiliki pengharapan berdasarkan janji karena mereka ada iman. Artinya yang Tuhan Yesus tunggu-tunggu atau yang Tuhan Yesus cari waktu dia datang ialah orang yang sabar di time of trouble dan nggak pernah akan tinggalkan kebenaran karena mereka ada jaminan janji bahwa Tuhan Yesus akan datang di ujungnya. Okay. Tetapi kalau orang nggak ada iman, dia nggak ada janji. Dan kalau nggak ada yang dijanjikan bagi dia nggak ada pengharapan. Dan kalau nggak ada pengharapan, kenapa mau sabar? Dia akan kompromi dan buat apa saja yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, karena nggak ada pengharapannya. Jadi penting sekali untuk ada pengharapan, dan pengharapan inilah yang memberikan penghiburan di masa kepicikan Yakub. Separah apapun. Jadi kita bisa lihat bahwa firman Tuhan sangat penting. Janji Tuhan itu sangat penting bagi kita. Karena itulah yang memberikan pengharapan. Seperti kalau ada, bilanglah kucing, dilempar ke tengah kolam, lalu dia mulai berenang ke tepi, kan? Lalu didorong lagi ke tengah, lalu dia berenang lagi, kan? Nah, dia berenang karena dia berpengharapan untuk sampai ke tepi dan keluar dari kolam itu. Artinya dia ada pengharapan untuk keluar dari kolam itu. Tapi kalau dia nggak ada pengharapan lagi, ngapain mau berenang, tenggelam aja, karena dia tahu dia nggak ada gunanya untuk berharap untuk bisa keluar dari kolam kalau selalu ditolak-tolak terus, dan dia bilang kayaknya nggak akan ada guna lagi untuk berenang karena ditolak terus. Sama dengan umat Tuhan di Jacob's time of trouble ini, kalau nggak ada pengharapan itu, apa yang saya mau harapkan? Roma 15 ayat 4, apa saja yang ditulis di masa lampau ditulis untuk kami punya learning,
Jadi kita bisa memperoleh suatu pelajaran yang sangat baik dari apa yang ditulis dulu kan. Agar kita melalui kesabaran dan penghiburan firman Kristus, kita bisa memiliki pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan muncul di awan-awan di ujung daripada masa yang sangat sukar itu. Itu yang dicari oleh Tuhan Yesus di awan-awan, orang yang beriman. Nah, mari kita lihat pekabaran yang memberikan penghiburan. Dan ini sangat penting di Jacob's Time of Trouble. Ya. Kita bicara pekabaran ini, kita benar-benar sudah memasukinya. Walaupun kita nggak tahu persis kapannya, tapi kita tahu sudah sangat dekat. Dikatakan, comfort ye my people. Hiburlah, hiburlah umat-umatku. Tuhan bilang. Bicaralah comfort kepada Yerusalem. Dan apa yang membuat mereka comfort, apa yang menghibur Yerusalem umat Tuhan? Bahwa dosanya diampuni. Bukankah dosa diampuni sangat menghibur umat Tuhan? Apalagi di Jacob's Time of Trouble. Kita tahu, Yakub bergumul, dan dia kalau ada dosa yang belum diampuni, dia akan dibinasakan di tempat. Atau paling kurang Esau akan bunuh dia. Karena dosanya belum diampuni. Tapi kalau dosanya sudah diampuni, itulah yang memberikan dia pengharapan bahwa dia akan diberkati karena dosanya sudah diampuni. Kalau orang dosanya belum diampuni, apa yang dia bisa harapkan dari Tuhan kalau dia masih simpan dosa? Apa yang dia bisa harapkan untuk dihibur dari Tuhan kalau dia masih simpan dosa dan dosanya tidak diampuni? Artinya, hal-hal yang perlu kita bereskan sebelum kita masuk time of trouble supaya kita bisa terima penghiburan, pengharapan, janji Tuhan. Dan penghiburan ini ialah sebelum masuk time of trouble ini dosa kita sudah diampuni. Itulah yang membuat Yakub berani untuk bergumul karena dia tahu nggak ada dosa lagi. Kalau saya tahu ada dosa, saya akan tumbang di tempat karena saya akan rasa bahwa saya nggak layak untuk bergumul minta kalau saya belum bereskan dosa saya. Artinya penghiburan itu hanya kalau saya dijamin bahwa dosa saya akan diampuni. Paling kurang sebelum time of trouble. Kan? Lalu ayat 3 kita lihat, jadi ayat 1 tadi dan 2, lalu ayat 3 dikatakan, suara dia yang berseru di padang belantara. Kita tahu ini suara daripada John the Baptist kan. Di Matius 3, 1 dan 2 dikatakan, John the Baptist berkhotbah di padang belantara Judea. Dan pekabarannya dia apa? Bertobat. Karena kerajaan surga sudah dekat. Kan? Dan kita tahu pekabaran Yohanes Pembaptis adalah gospel. The power of God unto salvation. Kan? Jadi sebelum kita memasuki time of trouble, kita sudah harus rencanakan kehidupan kita itu untuk hidup nanti. Dan untuk hidup nanti itu, saya tahu apa yang saya akan lewati dan apa yang akan membuat saya dihibur dengan patience, dengan panjang sabar. Saya akan melewati masa yang sangat sukar itu berdasarkan janji Tuhan karena iman. Kalau sebelum masuk sudah beres semua dosanya. Jadi orang yang di comfort ialah orang yang dosanya sudah diampuni, yang sudah menerima pekabaran Injil. Bukan hanya diampuni, kita tahu kan, tidak berdosa lagi. Dan kalau kita lihat di sini, di Review and Herald dikatakan, dari mana kita dapat pertobatannya? Jawabannya ialah kita dapat pertobatannya dari Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pertobatan. Tuhan melalui rohnya memberikan pertobatan. Nah, kita tahu pekerjaan Roh Kudus itu ialah untuk menginsafkan saya akan dosa saya, lalu menunjuk saya kepada jubahnya Kristus, kan? Lalu mempersiapkan saya untuk hari penghakiman saya. Itu Yohanes 16 ayat 8. Kan? Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan sekaranglah Roh Kudus sedang bekerja
untuk mengerjakan pekerjaannya itu. Dan kalau saya tahu saya akan masuk time of trouble dan saya tahu situasinya seperti apa, saya bisa merencanakannya sekarang untuk bekerja sama dengan kuasa roh Tuhan, untuk mempersiapkan diri saya untuk hidup nanti, sehingga waktu Tuhan datang dan cari iman, sayalah yang kedapatan beriman, karena iman itu berdasarkan janji, janji itu memberikan pengharapan, pengharapan itu menghasilkan kesabaran, kesabaran untuk menunggu, dan waktu Tuhan datang, saya kedapatan sedang menunggu, itu artinya orang beriman. Jadi pekabarannya, berikan penghiburan bagi Yerusalem, dosanya sudah diampuni. Inilah suara di padang belantara bertobat. Suara bilang ada kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Dan waktu dikasih tunjuk bahwa kuasa Tuhan ini, kita bisa lihat bahwa kuasa Tuhan ini, setiap kali Tuhan bilang kuasanya, dia mau kontras kuasanya dengan kelemahan saya. Dia mau kontras. Setiap kali saya lihat kuasa Tuhan, saya harus langsung sadar bahwa saya benar-benar lemah. Tuhan mau kasih tunjuk kuasanya waktu di Sinai untuk menunjukkan kepada umat Israel bahwa kamu nggak ada dayanya. Dengan melihat kuasa Tuhan, saya langsung sadar saya nggak ada dayanya dan saya sangat bergantung kepada Tuhan untuk menghasilkan semua ini. Artinya untuk persiapan saya untuk masuk Jacob's time of trouble ini, saya harus lihat kuasa Tuhan. Karena kalau saya nggak lihat kuasa Tuhan, saya masuk 12:1 dengan kelemahan-kelemahan saya. Sementara kalau saya sudah lihat kuasanya sebelum 12:1, saya sudah bergantung kepada kuasanya karena sudah sadar akan kelemahan saya masuk dengan kuasa Tuhan ke 12:1. Ini persiapannya. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan sedang mempersiapkan umat Tuhan sekarang dengan pekabaran-pekabaran yang menunjukkan kuasanya, firman-Nya, roh-Nya. Karena itulah yang kita butuhkan untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berdiri di time of trouble nanti itu. Dan orang yang sadar sekarang dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan akan masuk dengan kuasa Tuhan ke time of trouble dan nggak akan ditumbangkan. Dan yang seperti itulah yang Tuhan cari waktu Tuhan datang, Yesus datang di awan-awan nanti. Di 2 Korintus 12 ayat 9 kita lihat, kuasa Kristus itu menjadi sumber kekuatan kamu yang lemah. Jadi kamu yang lemah sangat membutuhkan kuasa Kristus. Ini sama dengan gajah-gajah ibunya dan orang tuanya lah ya. Walaupun binatang bukan orang ya. Dia punya induk lah atau apa ya. Lalu yang kecil ini kan dia dilindungi oleh dia punya gajah-gajah yang besar. Sama dengan waktu di time of trouble, kita dilindungi oleh kuasa Kristus sementara kita sendiri lemah. Kekuatan kita adalah kuasa Kristus. Yang lemah itu mendapatkan kekuatannya dari kuasa Kristus di time of trouble. Dan kita sudah harus memilikinya sebelum kita masuk. Ini pekabaran yang sangat penting karena kita benar-benar akan masuk. Kalau kita lalai buat ini, kita nggak akan tembus. Waktu Tuhan datang, kita akan lari sembunyi di balik batu di gunung-gunung. Artinya dia nggak akan temukan iman dalam kita, karena kita takut. Jadi pekabaran ini mempersiapkan kita untuk siap sebelum masuk. Dan kita tahu orang yang masuk time of trouble dinyatakan kondisinya sesuai dengan kondisi dia sebelum masuk. Jadi kalau bilang kamu beriman karena sebelum masuk kamu beriman. Dan kamu akan beriman selama-lamanya. Artinya sebelum masuk saya sudah beriman dan waktu masuk dijamin gak akan untuk selama-lamanya jatuh. Ini yang kita butuhkan kan. Dan Yesaya 40 ayat 6 dikatakan berserulah. Dan dikatakan apa yang aku akan serukan. Yang akan diserukan ialah semua manusia itu rumput.
Dan semua kebaikan manusia itu seperti bunga di ladang. Rumput layu. Bunga layu. Waktu Roh Tuhan meniup, tentu saja orang-orang itu seperti rumput. Nah, tadi kita lihat bahwa Tuhan mau kontras, dia punya kuasa dengan saya seperti bunga. Memang bunga ada saatnya dia sangat indah, tapi beberapa hari kemudian apa? Layu. Jadi bagaimana saya bisa masuk time of trouble, lalu di tengah-tengahnya layu? Manusia itu seperti rumput yang layu. Hari ini hijau, besok kuning. Dan kalau kita sadar bahwa kita seperti itu, bukankah kita butuhkan kuasa Kristus yang membuat kita nggak pernah layu di masa kepicikan Yakub itu? Ayat 8 dikatakan, rumput layu, bunga layu, lalu dikatakan apa? Tetapi firman Tuhan berdiri selama-lamanya. Wow. Jadi apakah firman Tuhan inilah yang kita pelajari setiap hari, yang kita tahu betapa dahsyatnya, itulah yang akan menjadi pegangan kita sebelum dan seluruh jangka waktu time of trouble dan selama-lamanya. Artinya kalau saya sedang mempersiapkan untuk hidup selama-lamanya, saya nggak bisa buang waktu sekarang. Karena waktu sekarang itu nggak selama-lamanya. Sementara kalau saya gunakan waktu yang terbatas ini untuk selama-lamanya, walaupun waktu yang terbatas sudah berakhir, saya sudah memperoleh yang selama-lamanya. Tetapi kalau saya rasa bahwa ada hal yang lebih penting dalam jangka waktu yang sementara ini, dan saya lalai untuk mempersiapkan selama-lamanya, di saat waktu berakhir, saya sudah kehilangan selama-lamanya. Dan semua yang saya peroleh di waktu yang sementara, semua akan layu. Kita sudah memasuki time of trouble, 12:1. Dan kita harus dengan bijaksana menggunakan waktu kita sekarang, sedang mempersiapkan yang akan bertahan selama-lamanya. Dan hanya firman Tuhanlah yang akan bertahan selama-lamanya, yang nggak pernah ada awalnya dan nggak ada akhirnya juga. Jadi sekarang firman Tuhan itu sangat penting bagi kita. Walaupun selalu penting, tapi tambah lama tambah kelihatan pentingnya. Jadi kuasa penciptaan dan kuasa penebusan Tuhan itu dikontraskan dengan kelemahan-kelemahan manusia. Jadi kalau saya lihat kuasa Tuhan, saya bisa lihat saya ini benar-benar seperti bunga yang indah pada satu hari dan keesokannya sudah layu. Sama dengan rumput yang hijau satu hari, besoknya sudah kuning. Bagaimana memasuk time of trouble kalau seperti itu? Firman Tuhanlah. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu nggak pernah akan layu. Ayat 15. Lihatlah bangsa-bangsa seperti tetesan dari ember dan diperhitungkan seperti debu di atas timbangan. Kan? Lebanon itu kita tahu banyak pohon. Dan pohon itu bisa menjadi bahan bakar. Lebanon punya pohon nggak cukup untuk menjadi minyak bakar. Manusia semua di dunia ini nggak cukup untuk bisa membuat kita bertahan di time of trouble. Nggak bisa. Jadi kalau yang saya cari hal-hal duniawi, dan saya bawa itu masuk time of trouble, nggak akan bertahan. Akan lenyap. Baru masuk sudah dihabiskan bensinnya. Baru masuk sudah habis bensinnya. Seluruh kehidupan saya gunakan untuk time of trouble, baru melangkah sudah lenyap semua. Yang saya perlu persiapkan ialah firman Tuhan, bergantung kepada firman Tuhan. Hidup benar-benar bergantung kepada firman Tuhan. Karena kita sudah baca tadi bahwa waktu semua earthly support di cut off, umat Tuhan nggak akan kewalahan. Karena mereka sudah biasa hidup bergantung kepada firman Tuhan.
Tapi kalau kita sandarkan kita punya kehidupan, kenyamanan hidup kepada hal-hal duniawi, dan hal-hal duniawi itu akan disingkirkan, kita akan kompromikan kebenaran kita karena kita nggak bisa hidup tanpa hal-hal duniawi itu. Dan waktu masuk time of trouble, kita akan layu dengan segera. Karena kita tidak memiliki firman Tuhan yang bertahan selama-lamanya. Ayat 17 dikatakan, bangsa-bangsa sebagaimana nggak ada di hadapanku, as nothing. Lalu dikatakan di sini, mereka itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kurang dari nothing dan satu kehampaan. Jadi nothing lalu dibilang malahan kurang dari nothing. Jadi saya mau bergantung kepada bangsa-bangsa, Tuhan anggap nothing less than nothing malahan. Ayat 18, lalu dikatakan, kamu mau samakan saya seperti siapa? Kamu mau bandingkan saya dengan siapa? Nah ini adalah pilihan orang yang Tuhan berikan, di mana kalau kamu memasuki time of trouble ini, kamu mau bergantung kepada siapa? Bangsa-bangsa? Nothing. Kamu mau samakan saya, kamu mau bandingkan saya dengan siapa? Nah kalau membandingkan, jangan lupa Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Kepada siapa kamu mau bandingkan Tuhan kalau yang kamu pilih itu diciptakan Tuhan? Sudah bisa lihat betapa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Dan fungsinya time of trouble ialah untuk mengungkapkan iman kita yang kita sudah miliki sebelum time of trouble. Jadi untuk mengungkapkan benar-benar harus dibakar. Karena kalau kamu memang emas, kamu emas. Dan kalau kamu bukan emas, akan kelihatan waktu dibakar api. Ini adalah cara terakhir untuk mengungkapkan kemurnian umat Tuhan yang sudah murni sebelum masuk. Sehingga harus dibakar api 7 kali lipat panasnya lah. Untuk dibuktikan benar-benar emas murni atau emas palsu. Di time of trouble ini. Jadi apa yang kita persiapkan? Banyak orang nggak pikirkan tentang hal ini. Banyak orang pikir bahwa karena saya sudah bagian daripada denominasi, saya udah selamat, udah pasti. Tuhan nggak akan izinkan saya binasa. Enggak demikian. Itu nggak tahu baca di Alkitab yang mana itu. Kan? Kamu nggak tahu, kamu nggak dengar. Kamu nggak ada kan waktu saya letakkan fondasi bumi ini dengan firman saya, kamu nggak ada kan? Lalu ayat 22 dikatakan, penduduk bumi ini seperti belalang. Tuhan yang menciptakan segala-galanya, yang stretch itu yang seperti akordeon dibuka kan? Langit itu kayak dibuka hordennya. Dan waktu dibuka hordennya, langsung keluar semua bintang-bintangnya. Dan langit itu dibuka seperti orang buka tenda. Pas dibuka tenda, pas dibuka, langitnya muncul. Dia punya bintang-bintang, planet-planet semua. Jadi Tuhan bilang, wow. Waktu kita lihat, wow, dahsyat banget. Well, jangan cuma wow, dahsyat banget. Bergantunglah kepada kuasa itu. Biasakanlah untuk bergantung kepada kuasa itu. Dan janganlah bergantung kepada selain kuasa itu. Apalagi kamu sangat lemah. Ayat 25. Kepada siapa kamu akan bandingkan saya? Kamu bandingkan saya dengan siapa? Coba lihat ke langit. Siapa yang ciptakan itu? Oke, kamu bandingkan saya dengan siapa? Tuhan bilang ini untuk kasih tunjuk bahwa saya powerful, kamu lemah, kamu perlu bergantung kepada saya kalau mau lewat time of trouble ini. Lihat ke langit. Siapa yang ciptakan semua ini? Siapa yang ciptakan bintang, planet semua yang kamu lihat seperti pasir
di udara ini. Dan Tuhan bisa tahu ada berapa banyak bintang dan pasir dan rambut di kepalamu. Dan semuanya ada namanya. Dengan kuasa dahsyatnya. Karena dia strong in power. Jadi di buku Yesaya ini sedang kasih tunjuk kuasanya Tuhan. Dan ayat pertama bilang apa? Comfort Jerusalem. Jadi kita hanya bisa dihibur kalau kita mengerti kuasa Tuhan. Dan kita harus sudah hidup berdasarkan dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan itu kalau kita akan tetap memiliki pengharapan dan penghiburan di time of trouble nanti. Karena yang kita butuhkan adalah kuasa Tuhan yang tidak bisa dibandingi di saat setan punya kuasa pun tidak bisa dibandingi kejahatannya. Kejahatan yang tidak bisa dibandingi hanya bisa dibandingi dan lebih ampuh, yaitu kuasa Tuhan. Jadi kalau saya anggap remeh untuk masuk time of trouble tanpa persiapan, tanpa benar-benar percaya Tuhan, nggak ngerti apa artinya iman, nggak hidup berdasarkan firman Tuhan sudah bilang dan saya nggak lakukan, bagaimana saya mau hidup di time of trouble? Kalau kuasa setan bukan main dahsyatnya dan hanya bisa ditandingi oleh kuasa Tuhan, tapi saya nggak biasa untuk hidup bergantung kepada kuasa Tuhan ini. Nggak bisa. Dan kita sudah masuk time of trouble. Kita sudah menuju situ. Kita sudah lihat nubuatan menunjukkan bahwa itulah peristiwa berikut setelah peristiwa yang kita sudah lihat kan. Dan ini harus direnungkan bagi orang-orang yang tahu bahwa mereka akan masuk time of trouble. Jangan hidup bilang-bilang time of trouble, tapi kita nggak bikin apa-apa. Seakan-akan nggak ada apa-apa yang terjadi di situ. Seakan-akan kita tunggu di situ lalu Tuhan sudah datang. Oh no. Ini adalah trouble yang nggak pernah dialami dalam sejarah dunia ini dalam 6.000 tahun. Nggak pernah sedahsyat ini. Karena di sini setan punya kesempatan terakhir untuk menumbangkan umat Tuhan dan dia akan menang, dia punya kontroversi. Karena kalau bisa dia tumbangkan umat Tuhan yang sudah dimeteraikan, artinya dia lebih berkuasa dari Tuhan. Jadi kira-kira ini hal-hal yang sepele yang nggak perlu ada persiapan. Di mana yang penting saya baca-baca 5 menit saya punya morning worship dan masuk gereja dan terlibat dalam penginjilan. Apakah itu dia punya pegangan untuk masuk time of trouble? Dan kita sudah belajar, iman itu bukan satu hal yang sepele kan. Banyak orang nggak ngerti apa artinya iman. Ibrani 1:2 katakan, Tuhan Yesus yang menciptakan bumi-bumi di semesta alam, dia juga yang menopang semua yang diciptakan melalui firman kuasanya. Jadi kita lihat, Tuhan yang ciptakan, artinya waktu Tuhan ciptakan, bahasa Alkitab ialah dia letakkan fondasinya. Sebelum diciptakan, dia letakkan fondasinya. Lalu dia bangun. Hari pertama dia letakkan fondasinya, lalu dia bangun. Jadi waktu dia ciptakan, itu dia letakkan fondasi, lalu dia bangun, lalu dia pertahankan. Ini kan. Jadi kita tahu firman Tuhan itu yang meletakkan fondasi, lalu Petrus jalan. Jadi pertama harus ada firman Tuhan bilang datang, itu fondasinya. Lalu Petrus jalan. Dan waktu Petrus jalan, dia bisa melangkah, dan melangkah itu mempertahankan Petrus dalam posisinya, posisi jalannya. Nah, waktu Petrus nggak percaya, dia mulai tenggelam, bukan karena kuasa Tuhan kehabisan baterai. Jadi prinsipnya ialah pertama letakkan fondasi, lalu yang di atas fondasi itu akan bertahan selama-lamanya selama dia percaya. Artinya kalau kita sekarang mulai
belajar bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan, itu fondasinya. Lalu saya bangun iman saya di atas firman Tuhan toh Tuhan akan uphold saya di time of trouble. Tapi fondasinya harus diletakkan dulu. Saya harus percaya dulu kata itu, lalu saya melangkah di atas kata itu, dan kalau saya tetap percaya walaupun ada angin badai pun, saya akan tetap di hold, ditopang di atas air, sampai ketemu Tuhan Yesus di awan-awan nanti. Yang 2 minggu lalu dengan minggu lalu kan kita belajar tentang fondasi dan membangun di atas fondasi. Lalu kita kembali ke Yesaya 40 ayat 28. Kamu nggak tahu, kamu nggak dengar? Jehovah adalah everlasting God, pencipta segala-galanya. Dia nggak capek dan letih. Pengertiannya nggak bisa diselidiki manusia, kecuali apa yang diungkapkan. Lalu ayat 9. Dia memberikan kuasanya yang everlasting kepada yang letih dan sedang distress di time of trouble. Kepada dia yang tidak ada kekuatan yang lemah, dia berikan strength. Artinya Tuhan bukan hanya meletakkan fondasi, dia bangun dan dia pertahankan untuk bisa melewati time of trouble ini. Saudara-saudara, perlu buka mata kita. Kita sudah memasuk time of trouble. Dari peristiwa di dunia ini, bukan main, nubuatan sedang digenapinya, bukan main bagi yang mengerti nubuatan. Yang nggak ngerti nubuatan masih pikir bahwa dunia ini masih lama. Oh no. Kita tahu bahwa Roh Nubuat bilang, gerakan hari Minggu bergerak dalam kegelapan, sehingga hanya orang yang ada terang nubuatan yang bisa mengetahuinya. Dan hanya orang yang mengerti time of trouble itu seperti apa nanti, yang akan sadar apa yang dia butuhkan. Dan kalau kita lihat apa yang akan terjadi di time of trouble, kita akan lihat bagaimana saya mau tembus ini. Mengerikan sekali kan? Pada umumnya sikap orang waktu mengerti tentang time of trouble ini, yang dimengerti adalah, waduh, berat sekali. Nah, waktu bilang berat sekali, semoga waktu saya sadar betapa saya nggak mampunya, inilah firman Tuhan yang memberikan pengharapan lah bahwa firman Tuhanlah kemampuan saya. Waktu saya bilang, bagaimana ya? Firman Tuhan jawabannya. Waduh, mengerikan. Firman Tuhanlah jawabannya. Bagaimana mau lewat itu? Firman Tuhan. Makanya baca firman Tuhan. Kalau enggak, mau dapat dari mana sumber pengharapan, penghiburan, dan kekuatan kita? Mazmur 62 ayat 11. Kuasa itu miliknya Tuhan. Dia enggak pinjam-pinjam dari mana. Itu milik Tuhan. Dia akan berikan kepada siapa yang membutuhkannya. Tetapi orang untuk minta kuasa itu sudah harus minta sebelum time of trouble. Dan sudah pernah menggunakan kuasa itu sebelum time of trouble. Sehingga dia sudah dibiasakan minta, terima, dan menggunakannya sebelum time of trouble. Sehingga dia waktu masuk time of trouble, dia sudah biasa dengan menggunakan kuasa itu. Jadi kayak orang baru beli mobil, lalu mau balapan, paling kurang dia udah naik-naik dulu mobilnya kan, dia udah tahu caranya ganti gigi dan semua itu kan. Tapi kalau pas beli mobil tiba-tiba langsung disuruh balapan, dia belum belajar bagaimana ganti gigi, bagaimana dia menggunakan mobil itu. Sama dengan kuasa Tuhan ini. Kuasa Tuhan ini saya sudah harus bisa gunakan dan menang terhadap keinginan daging saya sebelum time of trouble. Saya tahu kuasa itu ampuh karena keberhasilan untuk tidak layani daging. Kan? Baru saya nyaman untuk menggunakan seterusnya. Nggak bisa di time of trouble minta sesuatu dan saya menerimanya melalui iman kalau saya nggak ada iman. Kuasa adalah kuasa yang menopang langit, yang menyebabkan bintang dan planet-planet tetap dalam posisinya sejak diciptakan. Adalah kuasa yang memberikan kepada orang yang membutuhkannya yang lemah, dan yang memberikan kehidupan bagi yang tidak ada kehidupan di ujung daripada time of trouble ini. Ini dia. Jadi kita sudah harus biasa dengan kuasa ini. Kita sudah harus hidup berdasarkan kuasa ini. Jadi saya hanya meneruskan kehidupan saya. Bedanya sekarang sudah masuk time of trouble.
Jadi sebenarnya time of trouble itu, walaupun dia punya trouble itu nggak pernah terjadi sebelumnya, tapi kehidupan saya untuk menghadapi masa itu sudah saya miliki sebelum saya hadapi. Jadi nggak ada yang perlu kaget-kaget lagi dengan beriman bergantung kepada Tuhan. Dan untuk beriman ialah Tuhan bilang saya lakukan. Dan waktu saya lakukan itu bukan kamu boleh keluar rumah. Oh gampang kalau keluar rumah. Boleh masuk lagi. Oh gampang masuk rumah. Ke kebun. Oh gampang ke kebun. Enggak. Dia punya perintah kayak coba kamu melangkah ke lautan bebas. Hah? Yang benar aja. Kayak Petrus, coba kamu jalan di atas air. Ini bukan suruh keluar rumah, gampang kok. Petik buah di pohon, enggak. Iman itu adalah kamu percaya apa saja yang Tuhan bilang. Dan konsekuensinya sangat buruk bagi orang dunia punya pandangan ya, sangat buruk, sangat merugikan, sangat mengerikan, sangat akan membuat orang dibenci, akan dibilang fanatik, akan dipecat. Tapi namanya percaya. Kalau orang percaya itu, kalau orang benar-benar percaya, nggak ada alasan yang membuat dia nggak percaya kalau dia percaya. Jadi kalau saya percaya Tuhan, saya akan selalu percaya kalau saya percaya. Situasi kondisi nggak akan membuat saya nggak percaya, karena kalau situasi kondisi membuat saya nggak percaya, artinya saya nggak percaya. Jadi kehidupan saya sebelum time of trouble itu saya bisa lihat, saya melakukan nggak perintah Tuhan atau banyak alasan kenapa nggak saya buat. Itu nggak akan tembus di time of trouble. Nggak akan tembus. Kalau saja kita percaya dia, dan sekaranglah belajar percayanya. Jangan belajar percaya nanti kalau nggak ada lagi firman Tuhan yang saya butuhkan untuk menghasilkan iman. Mazmur 97 ayat 6 dikatakan, langit mengungkapkan Tuhan punya righteousness, gospel, dan semua orang melihat atau merenungkan kemuliaannya. Artinya untuk saya percaya sama dengan Abraham kan, atau Abraham namanya, dia diperhitungkan righteous waktu dia lihat bintang-bintang di langit kan. Dan ini dikatakan sini, bintang-bintang di langit mengungkapkan sesuatu yang kamu butuhkan. Dan bintang di langit melambangkan yang Tuhan ciptakan, yang adalah bukti daripada kuasa Tuhan yang tidak kelihatan. Artinya dengan melihat dan merenungkan yang diciptakan Tuhan, saya lebih beriman, lebih percaya akan kuasa yang tidak kelihatan dengan saya dibiasakan untuk melihat yang diciptakannya. Itu dia. Dan itu sebabnya Abraham diperhitungkan righteous, karena yang dia lihat adalah yang diciptakan, dan dia tahu waktu dia lihat ke langit dan dilihat bintang, Tuhan bilang, kamu bisa hitung jumlah bintang? Dan sebelum dia bisa jawab, Tuhan bilang apa? Sebanyak itulah keturunan kamu. Jadi yang Tuhan bilang ialah, saya yang menciptakan bintang ini dan jumlah yang sangat banyak ini, sayalah yang akan bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan sebanyak bintang ini. Jadi Abraham lihat, wow, kalau Tuhan, karena Tuhan bisa ciptakan bintang sebanyak ini dan dibilang sebanyak inilah keturunan saya, kuasanya yang menciptakan bintang sebanyak inilah yang akan menghasilkan keturunan saya yang sebanyak ini. Itu kan, dengan iman saya percaya yang nggak kelihatan dari yang kelihatan. Buktinya Abraham di Yohanes 16. Di Kejadian 16. Kolose 1 ayat 11, dikuatkan dengan semua tenaganya sesuai dengan kuasa kemuliaannya. Jadi manusia ini punya bensin kehidupan adalah firman Tuhan. Yang membuat manusia hidup, bensinnya adalah firman Tuhan. Sebagaimana kita sebelum masuk time of trouble bensinnya firman Tuhan, di time of trouble 12:1 pun bensinnya firman Tuhan. Dan firman Tuhan punya bensin,
nggak pernah akan menguap habis, nggak pernah selama-lamanya. Inilah bensin yang nggak pernah akan habis, akan tembus time of trouble, masuk surga dan selama-lamanya. Bensinnya firman Tuhan. Dan bensin itu artinya percaya, percaya. Dan kita harus benar-benar mengerti apa artinya percaya. Kuasa ini menunjuk kita kepada kuasa Tuhan untuk mengkontraskan kita punya ketidakmampuan. Jadi waktu Abraham lihat ke langit, dia lihat, wow, saya punya keturunan sebanyak itu, nggak bisa saya. Sebagaimana saya nggak bisa ciptakan langit, saya pun nggak bisa menghasilkan keturunan seperti itu. Artinya dia bilang apa? Saya bergantung kepada Tuhan yang ciptakan langit dan segala isinya, dan kuasa itulah yang akan menggenapi keturunan banyak saya itu. Nggak ada ruginya untuk lihat kuasa Tuhan. Karena dengan melihat kuasa Tuhan, disitulah munculnya iman. Dan itu yang saya butuhkan di time of trouble. 1 Petrus 1:23 dikatakan, firman Tuhan bertahan selama-lamanya. Bensin for life. Fuel for life. Lalu dikontras lagi. Semua manusia seperti rumput yang layu. Bunga yang layu. Yang layu dan akan tumbang. Lalu ayat 25 dikontras. Dia kontras lalu. Firman Tuhan bertahan selama-lamanya. Jadi waktu Abraham lihat langit, dia lihat kuasa Tuhan, langsung dia lihat kuasanya layu. Waktu dia lihat bintang di langit, langsung dia bilang, saya nggak bisa menghasilkan dengan usaha saya, keturunan saya. Setelah dia lihat bukan dia yang ciptakan bintang itu. Lalu dikatakan, Injil dikabarkan, Injil yang mengabarkan itu, Injil yang kita tahu adalah Injil Kristus itu, Roma 1:16, bicara tentang firman itu. Artinya Injil itu membuat saya sadar saya nggak bisa, dan saya bergantung sepenuhnya kepada kuasa itu. Nah, sepenuhnya itu hasil lihat kuasa itu. Abraham hasil lihat bintang, dia sepenuhnya bergantung kepada kuasa Tuhan. Walaupun setelah itu seperti Petrus dia jatuh kan. Tapi bukan karena dia punya firman Tuhan seperti bensin yang lenyap. Dianya yang nggak percaya. Lalu abis itu dikasih ujian lagi kan. Korbankan anakmu, di situ bensinnya nggak habis lagi. Karena dia sudah mengerti kuasa Tuhan. Kan? Jadi itu. Jadi saya kalau masuk time of trouble nggak akan tembus. Akan tumbang. Buktinya waktu lihat, waduh. Nah itu buktinya saya nggak akan bisa. Dan waktu saya lihat kuasa Tuhan, saya bilang, oh pantas. Kalau saya nggak bisa lah dengan kuasa Tuhan, bagaimana nggak bisa? Itu yang saya perlu. Iman diperoleh dengan mendengar, melihat kuasa Tuhan. Firman Tuhan yang endure selama-lamanya, firman Tuhan inilah Injil yang dikabarkan kepada kita. Injil, kita tahu Injil adalah kuasa menyelamatkan yang sanggup menyelamatkan dari dosa, dan kuasa itulah kuasa penciptaan kan. Jadi Injil hanya berlaku bagi orang yang percaya. Tapi dia punya percaya iman itu setelah dia lihat betapa enggak berdayanya dia, setelah dikontras dengan betapa sanggupnya Tuhan. Di Matius 5:3 dikatakan, diberkatilah orang yang sadar akan kemiskinannya. Tentu saja dia sadar miskinnya bukan main setelah dia lihat betapa kayanya Tuhan. Diberkatilah orang yang sadar dia nggak ada kuasanya, tentu saja dia akan bilang itu waktu dia lihat kuasa Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya Tuhan akan menghasilkan keturunan seperti bintang di langit, tentu saja dia bilang itu setelah dia lihat bintang di langit yang diciptakan oleh kuasa Tuhan, bukan kuasanya.
Okay. Jadi kuasa yang menyelamatkan ini sekarang berlaku bagi kuasa yang menciptakan ini sekarang berlaku bagi manusia. Jadi Injil apa saja yang tidak bicara tentang kuasa penciptaan bukan Injil. Apa saja. Injil apa saja yang enggak bicara tentang kuasa penciptaan, itu bukan Injil. Karena Injil itu menunjuk kepada kuasa yang sanggup menyelamatkan berdasarkan bukti kuasa penciptaan. Sehingga semua Injil yang bicara tentang Injil tapi enggak menunjuk kepada kuasa penciptaan, itu bukan Injil. Dan Injil itu tidak akan memberikan pengharapan karena hanya kuasa penciptaanlah yang memberikan pengharapan untuk manusia berdosa diselamatkan dengan kuasa itu. Itu Injil. Di Galatia 1:6 dikatakan ada Injil yang lain. Injil yang lain artinya fokusnya bukan kuasa Tuhan, bukan kuasa penciptaan. Sehingga orang nggak ada pengharapan untuk diselamatkan karena dia nggak pernah lihat kuasa penciptaan yang sanggup menyelamatkan. Dia akan berharap kepada dia punya usaha yang bukan main, nggak ada bandingannya dengan kuasa Tuhan yang nampaknya dia nggak sering lihat dan renungkan. Nah, mari lihat Injil pada awalnya. Di Kejadian 1:1 pada awalnya God, kita tahu kan pelajaran kita dulu, God, kuasa Bapa dalam Anak menciptakan. Dan kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menyelamatkan. Create. Ciptakanlah di dalam saya hati yang bersih. Ini kuasa menyelamatkan. Dan kuasa yang menyelamatkan adalah kuasa yang menciptakan. Dan waktu kita menjadi bersih, lahir kembali, kita adalah creature kan? Creature yang diciptakan yang baru. Semua menjadi baru. Kita adalah new creature. Kita adalah makhluk yang baru. Dan makhluk yang baru itu adalah makhluk yang baru diciptakan kembali oleh kuasa penciptaan dalam rencana keselamatan. Jadi semua rencana keselamatan berdasarkan rencana penciptaan. Kuasa menyelamatkan itu kuasa penciptaan. Buku Musa kan mulainya. Buku Musa, The Law of Moses menunjukkan itu. Mulainya apa? Penciptaan. Jadi baru buka ayat pertama, orang harus waktu lihat ayat pertama, in the beginning God created. Oh, artinya saya bisa diselamatkan. Baru satu ayat. Belum ayat-ayat sebelumnya, artinya Tuhan selamatkan saya. Karena Alkitab itu adalah buku untuk menyelamatkan. Dan kenapa buku untuk menyelamatkan mulainya dengan penciptaan? Karena Tuhan menyelamatkan dengan kuasa penciptaannya. Ibrani 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, Tuhan yang menciptakan, Dia yang menopang apa yang diciptakan. Artinya orang yang diciptakan kembali akan dipertahankan kondisinya selama-lamanya. Sebagaimana dia ciptakan dan yang diciptakan tetap masih ada dalam keutuhannya, kecuali orang berdosa di dunia ini, yang dirusak di dunia ini juga, orang yang diciptakan hati yang baru akan dipertahankan hatinya yang baru itu oleh kuasa yang sama. Dan di Judas dikatakan Tuhan sanggup untuk mempertahankan kamu untuk tidak pernah jatuh atau tetap berdiri terus. Ini. Jadi kuasa yang menciptakan, yang Tuhan ciptakan planet-planet masih di tempat. Matahari masih di tempat, bulan masih di tempat, galaksi masih di tempat. Semuanya masih di tempatnya. Sebagaimana juga orang yang sudah diciptakan kembali akan sebegitu juga selama-lamanya. Mau lewat time of trouble, mau sebelum time of trouble, masih sama. Ini kuasanya. Nah, kita kembali lagi ke masa kebijakan Yakub di Great Controversy. Masa yang genting dan penuh dengan cemas ini di hadapan kita, kan? Atau yang penuh cemas, akan membutuhkan iman yang bisa bertahan capek, penundaan, dan lapar. Biasanya kalau orang capek, udah langsung marah kan. Kalau lama-lama langsung nggak sabar. Kalau lapar, langsung kasih tunjuk
Nggak senang kan? Tapi iman ini nanti di time of trouble ada weary, ada delay, ada hunger, dan nggak akan faint walaupun diuji kelas berat karena ada iman. Apa iman? Di ujung ini ada pengharapan. Dari mana tahu ada pengharapan? Karena Tuhan sudah janjikan. Dari mana Tuhan tahu? Dari mana kamu tahu Tuhan punya janji akan pasti? Lihat yang diciptakan. Apakah langit masih di tempatnya? Apakah matahari masih ada? Bulan masih ada? Masih di lokasi yang sama? Iya, itu janjinya. Itu buktinya. Tuhan akan muncul nanti. Karena dia bilang, apa yang keluar dari mulut Tuhan nggak pernah akan gagal. Dan masa probation yang diberikan kepada manusia diberikan untuk mempersiapkan untuk hidup di time of trouble. Okay. Jadi kita punya masa time of trouble ini, kita punya masa probation ini diberikan untuk mempersiapkan saya hidup di time of trouble. Yakub menang karena dia bertahan dan bertekad untuk tidak mau menyerah. Kemenangannya adalah bukti daripada kuasa doa. Dia punya doa itu yang membuat dia bertahan dalam dia punya masa kepicikan itu. Semua yang bergantung kepada janji Tuhan sebagaimana dia akan tetap bergumul dan gak pernah akan lepaskan karena dia tahu Tuhan gak akan tidak memenuhi janjinya. Kalau Tuhan sudah janji, kamu akan kejar terus. Dan karena Tuhan belum kasih janjinya, bukan karena Tuhan akan gagal, kamu tahu Tuhan sudah janjikan dan saya sudah memenuhi syarat, saya akan minta terus karena Tuhan janji. Dan janji Tuhan itu karena belum datang, dia sedang uji. Kamu percaya nggak? Saya akan memenuhi janji saya walaupun saya belum kabulkan janji itu. Itu dia. Ini time of trouble. Di time of trouble itulah yang akan diuji. Kamu percaya nggak janji Tuhan? Kamu percaya nggak untuk hanya 1 minggu? Hanya untuk beberapa hari? Atau kamu percaya dari awal sampai Tuhan Yesus datang, kamu percaya terus karena ada pengharapan. Pengharapan itu berdasarkan janji, dan janji itu kamu tahu nggak akan gagal. Dan nggak akan gagalnya kamu lihat dari benda yang diciptakan masih ada. Mereka yang tidak mau menyangkal diri, tidak mau berjuang di hadapan Tuhan untuk keselamatan mereka, berdoa sungguh-sungguh untuk berkatnya, tidak akan memperolehnya. Sedikit sekali yang mengetahui bagaimana untuk bergumul, untuk benar-benar membiasakan diri untuk meminta akan janji Tuhan dan gak pernah gagal. Itu yang kita harus bina di sini, di mana kita tahu janji Tuhan dan kita kejar terus janjinya berdasarkan janjinya, bukan karena dia gak janji. Dan waktu yang delay itulah cara yang terbaik untuk Tuhan lihat saya percaya atau enggak. Di mana kita akan benar-benar stretch. Until every power is on the stretch. Kita stretch semuanya sampai tidak. Makanya Yakub nggak mau lepasin karena dia tahu Tuhan janji kok. Kalau Tuhan sudah janji dia akan terima. Kenapa belum datang? Oh, saya nggak peduli belum datang. Dia akan memenuhinya karena dia sudah janji. Betapa sedikitnya orang-orang yang imannya nggak bisa goyang ini akan janji Tuhan. Di saat gelombang kekecewaan yang tidak bisa digambarkan oleh bahasa manusia, orang akan lepaskan iman. Bisa saja dia mulainya semangat, dan waktu sudah lama kayaknya ini nggak ada ini, kayaknya salah ini, dia tinggalkan semuanya. Padahal disitulah dia punya penentuan kehidupan kekal. Dan ini harus sudah terjadi sebelum time of trouble. Karena di time of trouble orang yang demikian akan demikian terus, apapun demikiannya. Mereka yang nggak biasa untuk mengexercise mereka punya iman, tapi kecil imannya, di saat bahaya yang sangat besar ini akan jatuh di bawah kuasa tipuan setan.
Dan waktu diundang-undangkannya dan dipaksalah untuk menyembah binatang ini dengan catatan, kamu harus tinggalkan kebenaran agar kamu bisa jual dan beli, mereka akan jatuh. Padahal disinilah saatnya kita harus buktikan bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Artinya iman mereka berfondasi apa? Artinya mereka nggak berfondasi firman Tuhan karena mereka nggak bertahan, seakan-akan Tuhan sudah lalai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya sebelum masuk time of trouble, kalau semua saya punya kemakmuran itu saya bilang, oh Tuhan berkati, padahal saya nggak setia dalam Tuhan. Saya punya iman itu berdasarkan kemakmuran dan semua yang saya minta dipenuhi. Dan di time of trouble, di saat saya membutuhkan sesuatu dan nggak dipenuhi, saya akan tinggalkan Tuhan. Karena saya punya iman selalu didasarkan saya makmur, saya diberkati Tuhan, saya nggak pernah berkekurangan. Dan kalau berkekurangan, itu bukti nggak ada iman. Oh no, itu orang nggak tahu apa artinya iman. Dan mereka akan dikasih masuk ke dalam distress dengan anguish di time of trouble. Dan mereka akan kewalahan di time of trouble untuk bergantung kepada kuasa yang mereka nggak biasa untuk sandarkan iman mereka. Karena mereka nggak pernah membuat satu kebiasaan di dalam kehidupan mereka sebelum time of trouble untuk percaya Tuhan. Di saat yang sangat genting, mereka harus belajar percaya Tuhan sementara sudah terlambat. Karena di saat probation, di mana waktu masih ada untuk mempersiapkan diri saya untuk percaya Tuhan, mereka gunakan untuk cari hal-hal yang lain. Lewatlah kesempatan keselamatan selama-lamanya. Finish. Pengalaman time of trouble ini, pengalaman time of trouble yang nggak pernah terjadi, kita membutuhkan pengalaman yang sekarang kita tidak miliki, yang mana banyak sangat malas untuk memperolehnya. Biasanya yang kita antisipasi itu nggak separah kenyataannya dan lebih parah antisipasinya. Tapi bukan demikian kasusnya di time of trouble. Yang kita bisa imajinasikan separah apapun tentang time of trouble, kenyataannya jauh lebih parah dari itu. Setiap jiwa harus berdiri untuk dirinya sendiri dengan Tuhan. Dia nggak bisa minta Noah, Daniel, atau Ayub menolong dia. Dia harus bisa diluputkan dirinya melalui dia punya righteousness yang dia sudah terima sebelum tutup pintu. Bukankah dibilang di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga dan righteousness. Nanti makanan minumanku aku kirim burung gagak di saat itu kan. Tapi kalau sekarang yang saya cari yang akan dibawa burung gagak, righteousness nggak dibawa burung gagak nanti di time of trouble. Sekarang, di saat Tuhan Yesus masih bekerja di bilik mas suci, kita harus menjadi sempurna dalam Kristus. Dalam pikiran pun kita nggak bisa jatuh dalam dosa. Setan selalu mencari titik lemah di mana dia bisa pegang saya. Kebiasaan-kebiasaan saya, cepat marah, cepat tersinggung. Kalau masih ada itu, setan ada pegangan untuk pegang saya di time of trouble. Dan dia gunakan kelemahan itu untuk menggoda saya dan pasti jatuh. Kalau masih ada itu, saya pasti jatuh sebelum time of trouble. Nggak usah ngomong time of trouble. Sebelum aja udah jatuh, apalagi time of trouble nanti. Kalau masih ada yang membuat cepat tersinggung, dan dengan cepat melayani daging, itu kelemahan pegangan setan yang sangat empuk. Tuhan Yesus bilang apa? Setan waktu datang, dia nggak bisa temukan pegangan di dalam hidup saya. Dia nggak bisa ada yang dia bisa pegang untuk dia bisa gunakan untuk jatuhkan saya. Nggak ada dosa dalam Kristus yang setan bisa gunakan untuk jatuhkan saya. Inilah kondisi yang perlu ditemukan
bagi mereka yang mau berdiri di time of trouble. Sebelum masuk time of trouble, saya harus bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan dan firman Tuhan tok. Dan kalau enggak, ada kelemahan saya yang akan dieksploit, akan digunakan setan untuk menjatuhkan saya. Bisa saja dia biarin aja sekarang, supaya waktu saya masuk, dia gunakan itu. Kita tahu betapa liciknya setan. Di dalam kehidupan inilah kita harus berpisah dari dosa dalam pikiran sekalipun. Melalui iman. Kan? Tuhan bilang, terima kekuatanku dalam kelemahanmu. Saya tahu kamu lemah. Dan karena kamu lemah, tapi kamu nggak tahu kamu lemah. Lihatlah semua bukti-bukti kuasa kekuatanku dalam semua yang aku ciptakan, Tuhan bilang. Dan kalau kamu lihat itu, kamu langsung sadar betapa lemahnya kamu. Nggak ada yang bisa lalai atau menunda pekerjaan ini. Kecuali dia bayar dengan kehidupan kekalnya. Masuk time trouble. Saudara, ini kalau ada bukan main-main, ini bukan main-mainnya. Nanti di time of trouble baru kita sadar bahwa kita buang-buang waktu yang sangat berharga. Sementara ada waktu. Di saat kita membutuhkannya, kita nggak peduli. Di saat kita sadar kita membutuhkannya, sudah nggak ada waktu lagi. Di saat firman Tuhan masih bisa didengar dan dimengerti, take heed. Perhatikan dan lakukan. Jangan sia-siakan waktu. Setan punya tipuan terdahsyat. Kalau tipuan yang nggak dahsyat aja sudah jatuh, ini ada tipuan mahkotanya. Dia akan menyerupai Kristus. Dan mereka akan bilang, Kristus telah datang, Kristus telah datang. Dan orang-orang akan jatuh tersungkur dan menyembah dia sebagai Kristus. Kita sudah tahu kan ini? Dan dia akan sembuhkan orang-orang sakit, walaupun orang yang sakit nggak disembuhkan. Kelihatannya sembuh sama dengan ularnya Firaun, bukan ular, tapi illusion. Tapi Tuhan punya ular yang dari tongkat benar-benar ular dan menerkam semua itu illusion. Jadi orang yang nggak biasa bergantung kepada firman Tuhan, dia akan terpesona dengan apa yang dilihat. Sebagaimana Petrus waktu lihat angin, dia langsung lupakan firman Tuhan. Orang, dan ini di time of trouble. Orang yang di time of trouble, waktu bilang, oh setan nggak akan datang. Dan Tuhan Yesus nggak akan datang dan injak bumi. Biar dia tahu Tuhan Yesus nggak akan datang injak bumi, tapi waktu dia lihat setan, dia akan terpesona. Kalau dia nggak ada pegangan firman Tuhan, dia akan tertipu, walaupun dia tahu sebelum time of trouble, Tuhan akan hanya di awan-awan, nggak masuk, nggak meletakkan kakinya di bumi ini. Jadi jangan pikir, oh saya tahu kan, saya nggak akan ketipu, dia kan, Tuhan Yesus kan nggak akan bumi. No. Ini dia punya tipuan terdahsyatnya setan ini. Kalau sekarang aja udah ketipu, apalagi nanti. Dan setelah itu dia bilang apa? Dia bilang, saya sudah rubah hari Sabat ke hari Minggu. Jadi dia akan menyerupai Tuhan Yesus, ini di time of trouble. Jadi hanya orang yang benar-benar bersandar sepenuhnya kepada firman Tuhan, dan itu video yang tentang the events connected with the coming of Christ kan, kita lihat di situ bahwa umat Tuhan ditanyakan, apakah mereka akan ketipu juga? Sangkin dahsyatnya. Sangkin dahsyatnya, Roh Nubuat bilang, apakah umat Tuhan akan ketipu juga? Nah, ini umat Tuhan yang tahu setan akan menyerupai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus nggak akan injak kakinya di bumi. Bisa ketipu kalau nggak ada firman Tuhan, kalau nggak bergantung kepada firman Tuhan. Jadi ini bukan hanya, oh enggak, ini bukan setan. Ini bukan Tuhan Yesus, ini setan. No. Karena kalau saya nggak bergantung kepada firman Tuhan sepenuhnya, saya akan tertipu. Saya akan tinggalkan kebenaran, apalagi diolok-olok dan dituduh sebagai penyebab bencana alam. Lalu yang saya lihat itu benar-benar seperti yang digambarkan Yohanes di buku Wahyu, seperti Kristus, dan dasarnya dia sembuhkan orang, bisa saja kelihatannya dia bangkitkan orang. Dia bilang, wah, kalau nggak ada firman Tuhan,
Kalau Tuhan Yesus nggak bergantung pada firman Tuhan di padang belantara, sementara dia sedang kelaparan, dia akan memenuhi kebutuhan dagingnya. Tapi karena dia bergantung pada firman Tuhan, tidak. Lapar, haus, capek, nggak akan membuat saya tinggalkan firman Tuhan. Ini juga. Dan dia bilang dia sudah rubah hari Sabat ke hari Minggu. Dan memerintahkan semua orang untuk menguduskan hari yang dia katakan dia berkati. Dan orang-orang yang memilih hari ketujuh akan dituduh sebagai pemberontak kebenaran Tuhan. Inilah tipuan besar setan, dan tipuannya ini adalah tipuan sorceries. Dan ini terjadinya di time of trouble, persis sebelum Tuhan Yesus datang. Dan kita tahu di situ ada undang-undang hari Minggu yang kalau kamu nggak ikut, kamu akan dibunuh. Nah, undang-undang hari Minggu sudah ada sebelumnya. Tapi bukan hukuman mati kalau nggak pelihara, itu beda. Ini adalah kalau kamu nggak pelihara hari Minggu, kamu dibunuh. Ini puncaknya. Lalu setan sendiri datang untuk bilang bahwa dia sudah rubah hari Sabat ke hari Minggu. Dan banyak orang akan terima kalau waktu masuk time of trouble nggak beriman. Dan dia punya tipuan adalah sorceries. Dan kita tahu sorceries itu apa? Farmakia. Jadi sebelum time of trouble, setan sudah uji coba, dan banyak yang mengaku umat Tuhan malahan menyodorkan dia punya tipuan sorceries. Dan kalau tipuan dia nanti menyerupai Tuhan Yesus adalah melalui sorceries juga, dari mana saya bisa tahu bahwa orang itu nggak akan ketipu kalau waktu sorceries suntikan yang terjadi sejak 2000-an ini, 2020-an ini, sudah tertipu. Setan belum menyerupai Tuhan Yesus, sudah terima suntikan, apalagi nanti. Jadi inilah uji coba. Kalau saya sudah jatuh di sini, semoga masih ada waktu untuk bertobat dan benar-benar nggak sia-siakan waktu lagi. Tapi kalau sudah jatuh di sini, dan ini bukan dia punya crowning act, bagaimana nggak jatuh nanti dia punya crowning act. Mari kita lihat dia punya timeline. Yang tadi pagi kita pelajari kan. Tuhan Yesus keluar dari Ka'bah, dia tinggalkan Ka'bah, lalu murid-murid kasih tunjuk gedung dia punya temple. Tapi Tuhan Yesus sudah tinggalkan. Lalu Tuhan Yesus bilang, ini semua ini gedung-gedung yang kami kasih tunjuk ini akan runtuh. Dan dia bicara tentang 70 AD. Ini bangunan ini akan terbakar, akan hancur, dan tidak ada satu batu tertumpuk di atas batu yang lain. Tahun 70 AD, walaupun dia nggak bilang tahunnya kan. Jadi kita tahu ini akan dibinasakan oleh Roma, kuasa Titus, mulai dengan Sestius, tahun 70 AD. Dan ini Tuhan Yesus bilang tahun di ayat 2. Dan kita tahu bahwa binasanya Yerusalem di ayat 2 ini sama dengan time of trouble-nya kita. Dan time of trouble kita namanya the end of the world, yang warna biru itu. Lalu murid-murid tanya, kapan ini terjadi dan apa tandanya? Akan kedatanganmu dan binasanya. Walaupun mereka nggak bilang binasa, kita terjemahkan sesuai dengan yang Tuhan Yesus mengerti kan. Karena waktu mereka tanya, mereka nggak ngerti. Karena kita sudah belajar sekarang, kita sudah tahu, udah baca, kita tahu apa artinya. Jadi apa tanda kedatangan dan time of trouble? Yang cuplikannya 70 AD, dan untuk kita di akhir zaman, kapan mulai Jacob's time of trouble diikuti dengan kedatangan Tuhan Yesus? Apa tandanya? Jadi ada tanda, lalu the end of the world, lalu second coming. Jadi ada tanda, lalu 12:1, lalu Tuhan Yesus muncul di awan-awan. Itu urutannya. Lalu Tuhan Yesus bilang di ayat 15, waktu kamu lihat tandanya, dan waktu kamu lihat tanda ialah waktu kamu lihat Paus datang tanggal 23 di Washington DC ke White House, 24 di US Congress, dan 25 di United Nations. Itu fornication di Wahyu 17. Waktu kamu lihat itu, dia berdiri di Holy Place. Kan? Holy Place kita tahu adalah Jerusalem, dan Jerusalem itu sama dengan land of milk and honey, the glorious land. Di Daniel 11 ngomong glorious land, itulah Amerika Serikat. Dibandingkan dengan Jerusalem dulu kan, milk and honey. Atau dia masuk Amerika, itu tandanya. Dan waktu dibilang tandanya, apa yang kita harus lakukan? Kita harus keluar dari kota dan keluar dari Babylon.
Lalu ayat 21 dibilang apa? Ini kan ditanya. Jadi waktu mereka tanya, apa tandanya? Jawabannya September 24, 2015. 23, 24, 25. Dan di Matius 24 ayat 15 kan. Waktu kamu lihat tandanya, keluar dari kota, keluar dari Babylon. Lalu setelah itu tandanya apa? Kita tahu ayat 17 sampai 20 itu hanya bilang betapa gentingnya untuk keluar, nggak ada tanda lagi. Di ayat 21, the end of the world, tutup pintu. The end of the world. Jadi apa tandanya? 2015, lalu tutup pintu. Sekarang kita tunggu yang kuning kan, kedatangan Tuhan Yesus. Yang kuning. Dan yang kuning apa? Ayat 26, sebelum Tuhan Yesus datang, di time of trouble kita lihat ada yang datang menyerupai Kristus. Dan dibilang dia di sini, dia di situ. Di sinilah tipuan setan yang kita baca tadi kan. Jadi tipuan setan itu terjadinya ini dia. Di time of trouble sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi kita lihat 2015 masuk time of trouble, lalu setan menyerupai Kristus. Setan menyerupai Kristus. Di sini kan ayat 26. Lalu setelah itu apa? 27. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Jadi ini urutannya. Urutannya ialah murid-murid tanya, kasih urutannya. Tanda, lihat tanda. Habis lihat tanda, tutup pintu. Habis tutup pintu, setan menyerupai Kristus. Habis itu Tuhan Yesus datang. Itu semua di Matius 24. Kutipan ini katakan, walaupun enggak seorang pun tahu hari dan jam kedatangannya, kita diinstruksikan dan dituntut untuk mengetahui sudah dekat tutup pintu dan kedatangannya. Dekatnya. Dan dekatnya apa? Ini. Waktu Paulus datang ke Amerika, itu menunjukkan sudah dekat. Bahwa kita punya iman sudah harus dibentuk sebelum masuk di 21 sini. Ini tandanya sudah dekat. Sebelum saya lihat ini, saya nggak bisa bilang dekat. Setelah saya lihat yang warna hijau ini, waktu Paulus datang ke Amerika, itu tandanya sudah dekat. Udah nggak banyak waktu lagi. Dan habis itu tutup pintu. Semoga kita sudah beriman waktu di situ. Semoga iman kita lah yang dicari Tuhan Yesus waktu dia datang. Dan waktu tutup pintu, setan akan menyerupai Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus datang di awan-awan. Jadi tandanya sudah terjadi. Peristiwa berikut tutup pintu. Lalu setan menyerupai Kristus. Lalu Tuhan Yesus datang. Walaupun kita nggak tahu jam dan hari, kita dituntut, diinstruksikan untuk mengetahui bahwa sudah dekat tutup pintunya. Kalau saya tidak mau peduli akan amarannya, nggak mau tahu atau mengabaikan untuk tahu dekat datangnya, fatal bagi saya. Sebagaimana orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Mereka fatal. Sebelum Tuhan Yesus datang, banyak orang akan dibinasakan. Karena mereka nggak hidup berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah bilang apa tandanya, mereka nggak perhatikan. Sudah bilang tandanya keluar dari kota, nggak bikin. Sudah bilang keluar dari Babylon, nggak mau. Dan waktu masuk time of trouble, mereka nggak hidup berdasarkan firman Tuhan. Mereka akan terima tipuan setan dan sembah dia. Karena hanya yang berimanlah yang tidak akan tunduk kepada kuasa setan. Dan dengan pengharapan, penghiburan, janji yang mereka sudah terima, yaitu nubuatan yang menjanjikan peristiwa dan kepastian kedatangannya lah, mereka menunggu dengan sabar sampai juru selamat mereka muncul di awan-awan. Apakah Tuhan Yesus akan temukan iman waktu dia datang? Sekaranglah saya jawab pertanyaannya, supaya waktu dia datang, sayalah yang kedapatan beriman.